Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'du. Alhamdulillah, sore ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Ini waktu kita agak digeser sedikit, tapi nggak masalah. Alhamdulillah semuanya bisa. Ini Bu Uke ini biasanya juga jadwalnya padat, alhamdulillah bisa, Om ya? Enggak padat-padat banget ya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Taib, kita masih murajaah, Om ya. Kemarin kita masih murajaah sampai awal bab 14. Kita usahakan hari ini kita selesai murajaah dan di pertemuan depan mungkin kita langsung ke dua bab 16 dan 17. Itu kan pembahasannya hampir sama dan sebenarnya bab 16 sudah kita bahas sedikit. Nanti langsung mungkin agak nyambung materinya antara 16 dan 17. Dan mungkin saya sampaikan sekalian untuk hari Ahad. Hari Ahad ini qadarullah di rumah orang tua saya ada acara. Dan acaranya mungkin sibuknya itu dari pagi sampai siang. Mungkin untuk hari Ahad ini saya izin lagi, Bu. Mungkin nanti bisa diganti di hari lain. Kalau jadwal kita kan sebenarnya hari Ahad dan Rabu kan Ibu ya. Kalau misalnya hari Ahadnya itu diganti, kalau ibu-ibu bisa diganti misalkan Senin malam, bisa Ibu. Insya Allah bisa Ustaz. Bu Siti bisa. Mana? Kalau yang Buka, Bu Teh. Insya Allah bisa Ustaz. Jam berapa Ustaz? Jam 8 ya? Naam, Ba'da Isya, ya sekitar kurang lebih jam 8. Senin, ya insya Allah Senin bisa Ustaz. Atau nanti saya infokan lagi Ibu ya, kalau misalkan jadi. Insya Allah hari Senin Rabu. Jadi hari Ahadnya untuk sementara kita libur dulu. Digeser ke hari Senin insya Allah. Taib, kita langsung ke pembahasan. Kemarin terakhir kita membahas bab 14. Bab 14 itu tentang idza. Idza di sini merupakan jenis kata dzarf, ism dzarf sebenarnya. Dzarfuz zaman, dan dzarfnya adalah dzarfuz zaman. Idza merupakan dzarfuz zaman, tapi khusus menunjukkan zaman mustaqbal. Jadi idza itu dzarfuz zamanil mustaqbal. Begitu ya, Ibu ya? Idza merupakan dzarfuz zamanil mustaqbal dan dia mengandung makna syarat. Mengandung makna syarat. Tapi tidak menjazmkan, tidak seperti adawatu syarti yang lain. Kalau adawatu syarti yang lain seperti di bab 15, semuanya itu menjazmkan dua fiil setelahnya. Tapi kalau idza sama sekali tidak menjazmkan fiil setelahnya. Tapi tetap mengandung makna syarat. Begitu ya Ibu ya? Dan idza ini mabniun ala sukun. Dia bisa diterapkan baik pada fi'lun madhi maupun fi'lun mudhari'. Dia bisa diterapkan baik pada fi'lun madhi maupun fi'lun mudhari'. Misalkan kalau fi'lun madhi, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah, seperti di dalam syarah ini. Idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Ini contoh penerapan idza pada fi'lun madhi. Jaa. Idza jaa futihat, itu juga madhi. Di dalam surat An-Nasr juga idza jaa nasrullahi. Kan gitu ya. Tapi meskipun fi'lunnya adalah fi'lun madhi, tetap secara makna itu mustaqbal. Secara makna mustaqbal, itu yang akan datang. Jadi meskipun fi'lunnya madhi bentuknya,
Tapi secara makna tetap mustakbal karena ada idza itu tadi. Idza itu selalu menunjukkan makna mustakbal. Jadi kalau dikatakan idza jaa ramadhanu, maksudnya bukan menceritakan yang telah lampau, tidak. Tapi jika datang, kan gitu ya. Jika datang, jika nanti akan datang Ramadan, kan gitu ya. Jadi bukan menceritakan yang telah lalu. Berbeda dengan lau kemarin. Kalau lau itu maknanya selalu madhi, selalu lampau meskipun fi'lunnya mudhari. Ini kebalikannya. Kalau idza maknanya selalu mustaqbal yang akan datang meskipun fi'lunnya madhi. Tayyib. Jadi bisa diterapkan pada fi'lun madhi maupun mudhari. Begitu Om ya? Mudah Om ya insyaallah. Insyaallah Ustaz. Kita lanjutkan ke kita juga di bab 14 ini membahas tentang tambahan fa pada jawab syarat. Terkadang kita atau terkadang kita wajib menambahkan fa pada jawab syarat. Jadi jumlah syartiyah itu kan terdiri dari adatus syarat, lalu apa Om? Fi'lus syarat dan jawab syarat kan gitu Om ya? Iya atau iya? Halo? Ya Ustaz. Jumlah syartiyah atau rangkaian kalimat syarat itu biasanya ada adatus syarat. Adatus syarat itu ada macam-macam. Di antaranya ini idza, jika, lau, kalau, seperti man, siapa saja, atau ma, apa saja, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi jumlah syartiyah itu terdiri dari adatus syarat, lalu yang kedua ada fi'lus syarat. Fi'il syaratnya itu. Jika demikian, demikian itu fi'lus syarat. Lalu yang ketiga baru jawabus syarat. Jawabus syarat itu ketentuan, konsekuensi dari kalau terjadi fi'lus syarat itu tadi. Begitu ya? Seperti tadi, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Idza jaa, jika datang Ramadan. Datang Ramadan itu fi'lus syarat. Lalu kalau datang Ramadan kenapa? Konsekuensinya apa? Futihat abwabul jannah. Maka pintu surga akan dibuka. Jadi jawabus syarat itu konsekuensi dari fi'lus syarat. Ya. Kalau terjadi fi'lus syarat itu konsekuensinya apa? Itu jawabus syarat. Begitu ya? Jawabus syarat itu terkadang harus atau wajib ditambahkan fa sebelumnya. Misalkan di dalam ayat wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi. Wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Wa idza disatakan ya. Idza itu adatus syarat. Qara'tal qur'an. Qara'ta itu fi'lus syarat. Qara'ta itu fi'lus syarat. Jika kamu membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Aslinya ista'idz, mintalah perlindungan. Fasta'idz billahi, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Fasta'idz. Lalu karena di sini jenisnya seperti itu, maka harus ditambah fa sebelumnya. Jadi fasta'idz, aslinya ista'idz gitu saja. Lalu harus ditambah fa. Lalu dalam keadaan apa saja kita harus menambahkan fa pada jawab syarat? Masih ingat Ibu-ibu? Pada keadaan apa saja? Coba kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, jika jawab syarat berupa Jumlah ismiyah. Yang pertama, jika jawab syarat berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri mubtada dan khobar itu ya. Terdiri dari mubtada dan khobar. Atau mungkin juga di awalnya bukan mubtada tapi harfun musyabbahun bil fi'li seperti inna. Baik, begitu ya. Itu yang pertama, idza kanal jawabu jumlatan ismiyatan seperti di dalam ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Inni qaribun itu jawab syarat berupa jumlah ismiyah. Diawali harfun musyabbahun bil fi'li lalu ismu inna dan khabaru inna. Kalau seperti ini maka kita harus menambahkan fa, jadi fa inni qarib. Aslinya inni qarib begitu saja. Karena ini jenisnya jumlah ismiyah maka
harus kita tambahkan fa. Jadi fa inni qarib. Gitu ya. Ini seperti dalam contoh. Fa inni qarib. Lalu keadaan kedua apa, kapan kita harus menambahkan fa pada jawab syarat? Jika jawab syarat Apabila jawab syaratnya berupa fi'il tolab. fi'lun tolab. Jika jawab syarat berupa fi'lun tolab. Fi'lun tolab itu mencakup apa saja? Mencakup amar, nahi, dan istifham. Jadi fi'lun tolab itu, yang termasuk fi'lun tolab itu amr, nahi, dan istifham. Amr itu apa? Perintah. Perintah ya. Perintah di sini mencakup perintah yang merupakan fi'lul amr. Memang sighahnya fi'lul amr dengan wazan-wazannya. Atau juga perintah menggunakan lamul amr. Begitu ya. Amr di sini mencakup sighatul amr, fi'lul amr yang menggunakan wazan fi'lul amr, juga mencakup amr menggunakan lamul amr. Liyadhhab, liyakul, liyaqra, begitu ya. Linajlis, linafham. Itu juga termasuk. Lalu nahyun itu perintah. Nahyun itu larangan. Larangan gitu ya. Lalu istifham itu pertanyaan apapun semuanya. Begitu ya, di sana contohnya di dalam ayat in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. In di situ merupakan adatus syarat. In kuntum tuhibbunallaha, tuhibbuna itu fi'lu syarat. Lalu jawab syaratnya apa? Jadi jika kalian mencintai Allah, kalau memang mencintai Allah, konsekuensinya apa? Ittabi'uni. Ittabi'uni itu ittabi'u itu kan fi'il amr ya. Fi'il amr. Karena ini amr maka kita harus menambahkan fa. Ini jawab syaratnya berupa amr maka kita harus menambahkan fa. Jadi fattabi'uni. Gitu ya. Itu contoh di dalam ayat. Thumma. Keadaan ketiga, kapan kita harus menambahkan fa? Apabila jawab syaratnya berupa fi'il jamid. Fi'lun jamid. Jika jawab syarat berupa fi'lun jamid. Contoh dari fi'lun jamid itu apa saja, Laisa, asa, ni'ma, wa bi'sa. Laisa, asa, ni'ma, bi'sa. Ini termasuk contoh dari fi'lun jamid. Jika jawab syarat merupakan fi'lun jamid, awalnya adalah fi'lun jamid, maka kita harus tambahkan fa. Misalnya di sana di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk dari golongan kita. Siapa yang menipu kita, yang berbuat curang kepada kita, maka bukan termasuk dari golongan kita. Man ghasyana falaysa minna. Man itu termasuk adatus syarat di sini. Man itu man syartiyah. Lalu ghasyana, ghasya di sana fi'lu syarti. Lalu laisa minna itu jawab syarat. Laisa minna jawab syarat. Karena jawab syarat ini diawali fi'lun jamid yaitu laisa, maka kita harus menambahkan fa. Jadi fa laisa minna. Gitu ya. Thumma keadaan keempat, al-halah ar-rabi'ah. Keadaan keempat, kapan kita harus menambahkan fa pada jawab syarat? Apabila jawab syartiyahnya diawali oleh qad. Jika jawab syarat masbuqan bi qad, jika diawali qad. Misal di dalam ayat in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl, surat Yusuf. In yasriq, in itu adatus syarat, yasriq itu fi'lu syarat. Lalu qad saraqa ini merupakan jawab syarat yang diawali qad. Karena diawali qad, jawab syarat diawali qad, maka kita harus menambahkan fa lagi sebelumnya. Jadi faqad. Begitu ya? Ahsantunna. Thumma al-halah al-khamisah, mata yalzamu an nazida fa qabla
jawab syarat. Kapan kita harus menambahkan fa sebelum jawab syarat? Apabila jawab syartiyahnya diawali oleh ma an-nafiyah. Jika jawab syarat diawali ma an-nafiyah. Idza kana al-jawab masbuqan bima an-nafiyah. Ma an-nafiyah ya, bukan ma yang lain, bukan ma istifhamiyah, bukan ma misalkan apa? Ma at-ta'jubiyah, bukan. Nah, di sini ma harus ma an-nafiyah. Misal di sana di dalam ayat wa in lam taf'al fama balagta risalatahu. Ini sabda Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa in lam taf'al, in di sini merupakan adatus syarat. Lam taf'al, taf'al ini fi'lu syarat yang manfi, yang majzum secara i'rabnya karena ada lam. Lalu fama balagta risalatahu, fama balagta risalatahu. Aslinya ma balagta gitu saja, ma balagta risalatahu. Karena ini jumlah fi'aliyah yang diawali ma, balagta, kamu tidak menyampaikan risalatahu, risalah Allah. Gitu. Nah, maka karena di sini diawali ma, jawab syarat di sini diawali ma an-nafiyah, ma yang menafikan, maka harus kita tambahkan fa sebelumnya. Jadi fama balagta risalatahu. Tsumma al-halah as-sadisah. Keadaan ke-6, kapan kita harus menambahkan fa pada jawab syarat? Apabila jawab syartiyahnya diawali oleh lan. Diawali lan, ahsan. Lan ini juga yang menafikan juga, harfu nafiin. Idza kana al-jawab masbuqan bilan, jika jawab syarat diawali lan, maka kita harus tambahkan fa sebelumnya, jadi falan. Misal, man labisal harira fid dunya falan yalbasahu fil akhirah. Siapa saja yang mengenakan sutra di dunia, maka tidak akan mengenakannya di akhirat. Ini berlaku untuk laki-laki saja. Man di sini, man labisal harira, mannya adalah adatus syarat, labisa merupakan fi'lu syarat, labisal harira fid dunya. Lalu jawab syaratnya lan yalbasahu fil akhirah. Lan yalbasahu fil akhirah. Ini jawab syarat. Jawab syaratnya diawali lan. Maka kita harus tambahkan fa sebelumnya. Jadi falan. Falan yalbasahu fil akhirah. Begitu ya. Lalu al-halah. Thumma al-halah asabi'ah. Mata nazidu fa qabla jawab syarat. Kapan kita tambahkan fa sebelum jawab syarat? Jika jawab syarat. Apabila jawab syartiyahnya diawali sin dan atau saufa. Diawali sa atau saufa. Jika jawab syarat diawali sa atau saufa, maka kita harus menambahkan fa sebelumnya. Jadi fasa atau fasaufa. Misal dalam ayat wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Tentang radha'ah dan menafkahi. Wa innya merupakan adatus syarat, ta'asartum ini fi'lu syarat. Jika kalian dalam keadaan sempit, susah secara ekonomi, saturdi'u lahu ukhra. Saturdi'u lahu ukhra ini jawab syarat. Karena diawali sin, sa di sana, kan fi'lunnya aslinya turdi'u itu saja kan, menyusui turdi'u, arda'a yurdi'u. Tapi diawali sin, saturdi'u, maka kita juga harus menambahkan fa sebelumnya. Jadi fasaturdi'u lahu ukhra. Dalam ayat yang lain, wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullah. Jika kalian takut miskin, maka Allah akan menjadikan kalian kaya. Wa in khiftum 'ailatan. In di sini ada tuh syarat khiftum, kalian takut, ailatan kemiskinan. Khiftum di sini merupakan fi'lu syarat. Khiftum merupakan fi'lu syarat. Lalu saufa yughnikumullah. Yughnikumullah. Itu jawab syarat sebenarnya. Lalu diawali sebelumnya ada saufa, maka kita harus menambahkan fa juga sebelumnya. Jadi fa saufa yughnikumullah. Gitu ya, insyaallah mudah ya. Thumma al-halah ats-tsaminah wal akhirah. Mata nazidu fa qabla jawab syarat.
apabila jawab syartiyahnya diawali ka'annama. Idza kana al-jawab masbuqan bi ka'annama. Jika jawab syarat diawali ka'annama. Ka'annama. Misal di sana man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'an. Ini ayat tentang qatl dan qisas. Nyambung ini tentang pembunuhan dan qisas. Di sana Allah bersabda, man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang membiarkan jiwa satu jiwa saja hidup, maka seakan-akan menghidupkan semua orang, membiarkan hidup semua orang. Sebaliknya, waman qatalaha fa ka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa saja, maka seakan-akan membunuh semua manusia. Karena biasanya kalau dendam, kalau orang saling membunuh lalu dendam, itu kan tidak ada habisnya. Terus menerus saling membunuh terus. Dendam terus, dendam, saling balas dendam. Makanya Allah bersabda memberi ibarat seperti ini kiasan. Man qatalaha fa ka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka seakan-akan membunuh semuanya. Dan barang siapa membiarkan hidup satu jiwa, seakan-akan membiarkan hidup semua manusia. Baik, kita bahas di sana rangkaian katanya man ahyaha. Man di sini adalah adatus syarat ahyaha. Ahyanya merupakan fi'lu syarat. Lalu jawab syaratnya mana? Ka'annama ahyan nasa jami'a. Ahyan nasa jami'a. Jadi ka'annama sebelumnya. Maka kita juga harus menambahkan fa. Jadi fa ka'annama. Begitu Om ya? Baik. Sampai di sini, insya Allah udah ingat kembali Om ya tentang kapan kita harus menambahkan fa sebelum jawab syarat. Lalu untuk i'rab di sana sudah ada contohnya. Mungkin kemarin sebelumnya sudah kita bahas sedikit dan mungkin nanti bisa dibaca ulang untuk murajaah. Gitu Om ya tentang i'rab. Di sana ada beberapa contoh susunan kalimat idza ijtahadta fa anta najihun. In jitahid fa anta najihun. Pakai in. Padahal in baru dibahas di bab 15. Man yazurni fa sa'azuruhu. Ada sin di sana. Baik, itu ya tentang tambahan fa. Lalu terakhir di bab 14 ada tentang nisbah. Anisbah, ya unisbah. Sebelumnya kita pernah membahas ya unisbah. Tapi di sini dibahas lagi tentang ya unisbah. Di semester yang lalu kita bahas ya unisbah. Di semester ini ada lagi tambahan tentang ya unisbah. Bedanya di sini kita membahas ya unisbah jika diterapkan atau ditambahkan pada kata yang diakhiri tak marbutoh. Bagaimana kemarin kaidahnya? Kalau kita ingin menisbatkan atau menambahkan ya unisbah pada kata yang diakhiri tak marbutoh. Bagaimana? Dihapus tak marbutohnya lalu ditambahkan ya nisbah. Dihapus tak marbutohnya, langsung dihapus tak marbutohnya, lalu ditambahkan ya unisbah, yaitu ya bertasydid di belakangnya. Lalu harokatnya otomatis menyesuaikan. Harokat huruf sebelum ya unisbah otomatis menyesuaikan menjadi kasroh. Supaya selaras bunyinya dengan ya unisbah, kan gitu ya. Seperti di sana makkatu jadi makkiyun. Aslinya kafnya aslinya fathah kan, Makka. Bukan makkayun, bukan. Harus sebelum ya itu juga harus dirubah menjadi kasroh untuk menyelaraskan bunyinya dengan huruf ya tersebut. Jadi makkiyun, madrasatun jadi madrasiyun. Tidak fathah lagi sinnya, jadi kasroh. Madrasiyun, wardatun jadi wardiyun. Begitu ya. Wardi. Apa makna wardi? Wardi itu apa? Mawar. Kalau wardatun mawar. Kalau wardiyun apa? Ini warna Om. Seperti bunni. Bunni itu coklat. Kalau wardi? Pink. Pink. Ahsanti. Pink. Pink itu wardi bahasa Arabnya.
Ini biasanya warna yang banyak disukai ibu-ibu. Nggak tahu kalau ibu-ibu yang di sini. Anak kecil biasanya. Anak kecil yang biasanya. Anak kecil tapi yang cewek. Kalau ibu pakai itu nyalak banget. Barakallahu fikunna. Baik, insya Allah tidak ada kendala ya di bab 14 tentang idza lalu tambahan fa pada jawab syarat lalu ada ya unisbah. Kita lanjutkan langsung ke bab 15 ya. Bagaimana? Nah, Ustaz. Di bab 15 kemarin kita membahas jawazimul mudhari, yaitu adawat atau beberapa kata yang bisa menjazmkan dua fiil mudhari sekaligus. Kata yang bisa menjazmkan, menjadikan dua fiil mudhari setelahnya majzum, tandanya sukun kalau bisa disukun. Baik. Tadi mau ngomong apa? Lupa. Baik, kita langsung saja. Adawatul jazm. Yaitu semuanya, saya mau nyampaikan. Semua adawatul jazm yang bisa menjazmkan dua fi'il mudhari setelahnya, itu semuanya adalah adawatul syarat juga. Semuanya adalah kata syarat juga. Jadi selain adawatul jazm, juga adawatul syarat. Secara i'rab nanti dikatakan, misalkan kalau harf, jadi harfu jazmin wa syartin. Seperti itu. Gitu ya. Atau dibalik harfu syartin wa jazmin yajzimu fi'alaini mudhari'aini. Biasanya ada tambahan seperti itu. Kalau ism maka ya dikatakan ism jazm wa syarat, atau dibalik ismu syartin wa jazmin yajzimu fi'alaini mudhari'aini. Gitu ya. Itu secara i'rab seperti itu nantinya. Jadi semuanya di sini di bab 15 ini selain menjazmkan dua fi'lul mudhari juga semuanya merupakan adatus syarat. Jadi nanti ada fi'lul syaratnya dan ada jawabus syaratnya. Dua-duanya majzum, baik fi'lul syaratnya dan jawabus syaratnya majzum. Karena ini semuanya menjazmkan dua fi'il setelah. Begitu ya? Baik. Lalu ada waktu jazm dan syarat sini apa saja? Ada waktu syarat yang juga merupakan adawatul jazm yang menjazmkan dua fi'il setelahnya. Dua fi'il setelahnya yang dijazmkan itu fi'il syarat dan jawab syarat. Apa saja? Yang pertama ada in. Ini merupakan harf. Nanti dikatakan harfu syartin wa jazmin. Harfu syartin wa jazmin yajzimu fi'alaini mudhari'aini. In. Misal di sana di dalam ayat wa in ta'uddu na'ud. Wa in ta'udu na'ud. Saya jadi ingat kemarin Palestina. Ada koror kita dari beberapa pejuang Palestina. Kita menghentikan gencatan senjata. Tapi kalau di akhir ada catatan wa in ta'udu na'ud. Jika kalian mengulangi, kita juga akan mengulangi gitu kan. Baik. Wa in ta'udu na'ud. In di situ ada tuh syarat di sini. Jadi harfu syartin wa jazmin. Harfu syartin wa jazmin yajzimu fi'alaini mudhari'aini. Yang dijazmkan mana? Yang dijazmkan ta'udu dan na'ud. Itu sama-sama majzum. Yang pertama ta'udu itu merupakan fi'lu syarat. Majzum tanda jazmnya apa Hadfu nun. Hadfu nun. Aslinya ta'uduna kan itu ya. Ini termasuk al-af'alul khamsah. Tanda jazmnya hadfu nun. Jadi ta'udu. Lalu jawab syaratnya ini fi'lun yang majzum juga karena in tadi. Na'ud. Tanda jazmnya apa Sukun. Jelas bisa disukun. Baik, ahsan. Seperti juga misalkan dalam bahasa kita in tata'allam tanjah. In taqra tafham. Kan gitu ya. Sama-sama majzum dua fi'il setelahnya. Setelah in, dua fi'il setelah in itu majzum dua-duanya. In taqra tafham.
In tata'allam tanjah. Baik. Setelahnya ada idma. Idma. Bisa artinya seperti artinya sebenarnya seperti idza. Seperti idza, tapi di sini menjazmkan. Idma itu menjazmkan. Nah, harfu syaratin wa jazmin yajzimu fi'laini mudhari'aini. Idma taqum aqum. Jika kamu berdiri, aku akan berdiri. Kalau idza tadi tidak menjazmkan kan Om ya? Kalau kita pakai idza di sini, idza taqumu aqumu. Kan gitu Om ya? Idza taqumu aqumu. Tapi kalau pakai idma ini menjazmkan. Jadi idma taqum aqum. Begitu Om ya? Gumma man. Tadi yang dua di awal itu harf dua-duanya. In dan idma itu harf. Tapi berbeda juga idma dan idza. Kalau idza itu ism, kalau idma harfun. Lalu man. Man ini merupakan ism. Berarti nanti arahnya bagaimana? Ismu syartin wa jazmin. Yajzimu fi'alaini mudhari'aini. Jadi contoh misalkan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa man yattaqillaha. Man. Ini man, ini pembahasan kita man. Man ini merupakan ismu syartin wa jazmin yajzimu fi'laini mudhari'aini. Yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Mana yang dijazmkan? Yang pertama, yattaqi. Itu fi'lu syarat. Yattaqi. Itu majzum. Tanda jazmnya apa, Om? Sukun. Mana ada sukun yattaqi? Harful ilah. Harfil illah. Jadi kan fi'lunya aslinya kan ittaqo, yattaqi. Ada ya-nya di belakangnya kan aslinya. Karena majzum, huruf illahnya hilang. Jadi waman yattaqi. Waman yattaqi. Waman yattaqillaha. Lalu fi'lun yang kedua yang dijazmkan adalah yaj'al. Itu merupakan jawabu syarat majzum. Tanda jazmnya sukun, yaj'al. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lalu kata keempat yang bisa menjazmkan merupakan adatus syarat dan jazm, merupakan adatus syarat dan jazm adalah ma. Ma. Ma asyartiyah berarti di sini. Ma asyartiyah. Yajzimu fi'laini mudhari'aini. Ma asyartiyah yajzimu fi'laini mudhari'aini. Misalnya contohnya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apapun yang kalian perbuat, dari apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, maka Allah pasti mengetahuinya. Ma di sini merupakan ismu syartin yajzimu fi'laini mudhari'aini. Yang dijazmkan yang pertama adalah fi'lu syarat taf'alu. Taf'alu itu fi'lun mudhari'un majzum. Jadi fi'lu syarat majzum wa alamatu jazmihi hadfun nun. Hadfun nun ya, karena dia termasuk al-af'alul khamsah. Aslinya taf'aluna, karena majzum jadi taf'alu. Lalu fi'lun kedua yang dijazmkan adalah ya'lam. Ya'lam. Di situ jawabus syarti majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Ini Om ya. Baik. Thumma al-khamis mahma. Yang kelima yang merupakan kata yang bisa menjazmkan adatus syarat dan termasuk adatus syarat dan adatul jazm di sana adalah mahma. Mahma. Ini juga ismu syartin yajzimu fi'laini mudhari'aini. Misalnya, mahma taqul usaddiquka. Apapun yang kamu katakan, aku akan mempercayaimu. Mahma taqra aqra. Jika kamu membaca, aku akan ikut membaca. Gitu ya. Jadi dua fi'lun mudhari' setelahnya majzum. Lalu setelahnya ada mata.
Mata. Nah, mata di sini juga mata, bukan istifham, bukan pertanyaan, tapi syartiyah. Mata untuk adatus syarat. Jadi dia mata asyart merupakan asyartiyah yajzimu fi'alaini mudhari'aini. Di sana contohnya mata tusafir usafir. Mata tusafir usafir. Kapanpun kamu safar, maka aku ikut safar. Mata usafir usafir. Nah, di sana sama-sama menjuzum, tandanya sama-sama sukun. Tusafir usafir. Cuma adat berikutnya adalah aina. Aina di sini juga bukan istifham, tapi untuk adatus syarat. Aina ini merupakan ismu syarat يجزم fi'alaini mudhari'aini. Misal, aynama takunu yudrikkumul mautu. Dimanapun kalian berada, maut pasti akan menjemput. Taib. Aynama takunu yudrikkumul mautu. Aynama itu adatus syarat yajzimu fi'alaini mudhari'aini. Takunu itu fi'lu syarat majzum wa alamatu jazmihi hadfu an-nun. Yudrik itu di situ merupakan jawab syarat majzum wa alamatu jazmihi sukun. Jadi sama-sama majzum dua-duanya karena diawali aina. Thumma qabla al-akhir haitsu. Haitsu di sini juga sebagai adatus syarat yang menjazmkan dua fi'il mudhari istilahnya. Misal, haitsu ma tadhhab yarakallah. Haitsu ma tadhhab yarakallah. Dimanapun atau kemanapun kamu pergi, Allah akan melihatmu. Haitsu ma di sini sebagai adatus syaratnya jazimu fi'alaini mudhari'aini. Lalu fi'il mudhari' dua fi'il mudhari' setelahnya menjuzum. Yang pertama adalah tadhhab itu fi'il syarat majzum wa alamatu jazmihi sukun. Lalu jawab syaratnya yaroka. Yaroka di sini menjuzum. Tanda jazmnya apa, Yaroka di situ jawab syarat menjuzum. Tanda jazmnya apa, Hadfu harfil illah. Dihapus huruf illahnya. Aslinya kan dari fi'il ro'a, yaro, yani yaro itu setelah ro itu aslinya ada alifnya. Tapi karena majzum dihapus alifnya jadi yaroka. Aslinya yaroka jadi yaroka. Begitu ya. Karena majzum ada haitsu sebelum. Al-akhir yaitu ayyu. Ayyu di sini juga bukan istifham tapi adatus syarat. Adatus syarat. Jadi yajzimu fi'laini mudhari'aini. Misal, ayyu talibin yajtahid yanjah. Siswa manapun yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil atau lulus. Ayyu talibin yajtahid yanjah. Yajtahid dan yanjah itu dua fi'il mudhari' yang majzum karena didahului ayyu syartiyah sebelumnya. Di sini ada 3 contoh pada ayyu. Ayyu di sini 3 contoh. Kenapa? Kenapa kok diberikan 3 contoh dan harokatnya berbeda? Ayyu, ayya, ayyi. Karena dia berbeda sendiri dengan adatus syarat yang sebelum-sebelumnya. Semua adatus syarat yang sebelum-sebelumnya atau adatul jazm yajzimu fi'laini mudhari'aini, semuanya yang di atas itu mabni, tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Sedangkan ayyu itu bisa berubah harokat terakhirnya. Jadi ayyu, ayya, ayyi. Tergantung keadaan i'rabnya, apakah dalam keadaan rafa, nasab, atau jar. Kalau tadi ayyu talibin yajtahid yanjah. Itu sebagai fa'ilun marfu'. Kalau bukan fa'ilun mubtada. Mubtada marfu'. Lalu yajtahid kan baru ayyu talibin yajtahid. Kalau di nanti jadi double nanti. Jadi ini yang penting kita ada tuh syarat gitu saja ya. Ada tuh syarat. Tapi sebenarnya kenapa kok ini marfu? Kenapa kok marfu?
Karena sebagai mubtada, lalu yajtahid sebagai khobar. Itu kalau jadi nanti double nanti. Yang penting kita pahami ini ayu sebagai adatus syarat gitu ya. Yajtahid sebagai fi'lu syarat, yanjah jawabu syarat. Lalu ayya kitabin taqra tastafid. Ayya kitabin di sini, ayya di sini. Kenapa kok mansub ayya bukan ayu? Karena sebagai maf'ulun bihi sebenarnya. Maf'ulun bihi dari fi'il taqra. Tapi dia juga sebagai adatus syarat. Gitu ya. Kalau bingung kita pahami saja sebagai adatus syarat. Tapi di sini mansub karena sebagai maf'ulun bihi dari taqra. Lalu fi ayyi yaumin tazurni ukrimka. Fi ayyi yaumin tazurni ukrimka. Di hari apapun kamu mengunjungiku, pasti aku akan menyambutmu. Fi ayyi, kalau di sini jelas karena dia dahului harful jar fi jadi majrur fi ayyi. Gitu ya. Jadi intinya di sini ayyu itu ada tuh syarat yang mu'rab, satu-satunya ada tuh syarat yang mu'rab yang bisa berubah harokatnya. Begitu Om ya? Begitu. Almin soal. Lalu dulu kita juga membahas syarat antara fi'lu syarat dan jawabu syarat itu tidak ada ketentuan harus mudhari atau madhi. Tidak ada ketentuan. Boleh dua-duanya mudhari, boleh dua-duanya madhi, boleh madhi mudhari, boleh mudhari madhi. Begitu ya? Boleh dua-duanya, empat-empatnya boleh, semuanya boleh. Tapi yang terakhir yang saya sebutkan tadi, mudhari madhi itu jarang diterapkan. Tapi sebenarnya boleh. Itu ya. Jadi tidak ada ketentuan jenis fi'ilnya, jenis fi'il apa. Boleh madhi, mudhari, madhi, mudhari, madhi. Kalau madhi, mudhari, madhinya dulu baru mudhari itu jarang. Iya. Itu ya. Baik. Ini mudah-mudahan nggak terlalu cepat saya. Sebelumnya kan pernah kita bahas ya. Nanti tinggal murojaah lagi. Kalau misalkan nanti ada yang bingung bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Baik. Selanjutnya pembahasan tentang kam. Ada kam istifhamiyah dan ada kam khobariyah. Ada kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Kalau kam istifhamiyah ini perbedaan secara makna. Kam istifhamiyah itu untuk menanyakan tentang adat, jumlah tertentu yang belum diketahui. Sedangkan kam khobariyah itu digunakan untuk ungkapan banyak, betapa banyak, itu biasanya maknanya seperti itu. Betapa banyak. Begitu ya? Kalau kam istifhamiyah misalnya, kam kitaban indak, berapa bukumu? Kam rubiyatan fi jaybika, berapa rupiah yang ada di kantongmu? Kalau kam khobariyah itu untuk ungkapan betapa banyak. Misalnya, kam, kalau dalam ayat kam min fi'atin, di sini ada. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak sekelompok kecil yang bisa mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah. Kalau kam kitabin indak, kalau di sini maknanya, kalau kam kitabin indak, betapa banyak bukumu. Kalau kam kitaban indaka, berapa buku yang kamu miliki. Kalau kam kitabin, betapa banyak buku yang kamu miliki. Kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, seperti yang kita kutip kemarin dari hadis kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak maknanya. Ada beberapa persamaan antara kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Di antaranya di sini disebutkan ada 4 persamaannya. Yang pertama, keduanya sama-sama isem. Sama-sama isem keduanya. Dan sama-sama mubaham. Sama-sama tidak pasti. Jadi jumlahnya itu tidak pasti. Kalau istifhamiyah itu mubaham, menanyakan sesuatu yang belum diketahui kan gitu. Kalau kam khobariyah itu juga mubaham, tidak pasti. Yang penting banyak gitu saja. Tidak menentukan jumlah tertentu.
Ini sama-sama mubham, sama-sama tidak jelas secara pasti jumlahnya. Lalu persamaan yang ketiga, sama-sama membutuhkan tamyiz. Membutuhkan tamyiz setelahnya. Kam istifhamiyah membutuhkan tamyiz. Kam khobariyah juga membutuhkan tamyiz. Hanya saja bentuk tamyiznya berbeda. Nanti kita bahas setelah ini. Lalu persamaan yang keempat adalah sama-sama tempatnya di awal susunan kalimat. Sama-sama tempatnya di awal susunan kalimat. Tidak bisa kam itu kita letakkan di tengah atau di akhir susunan kalimat. Selalu di awal. Gitu ya. Lalu perbedaannya apa saja? Perbedaannya itu pada pertama, di sini ada beberapa perbedaan yang disebutkan. Tapi sebenarnya intinya perbedaannya pada tamyiznya yang kita bahas di sini. Perbedaan yang pertama, kam istifhamiyah itu butuh jawaban. Karena memang pertanyaan, berarti butuh jawaban ya namanya. Sedangkan kam khobariyah itu tidak membutuhkan jawaban, karena ini ungkapan. Betapa banyak. Nggak perlu jawaban, nggak perlu respon. Gitu ya. Kalau kam istifhamiyah butuh jawaban. Sedangkan kam khobariyah, la tahtaju ilal jawab. Tidak membutuhkan jawaban. Perbedaan kedua antara kam istifhamiyah dan khobariyah, yaitu kalau kam istifhamiyah, tamyiznya bentuknya selalu mufrad. Tidak mungkin bentuknya jamak. Tamyiznya. Kam kitaban. Itu selalu mufrad seperti itu. Kam sa'atan. Kam atau bikam rialan atau bikam rialin, selalu mufrad, selalu tunggal bentuknya. Tamyiz dari kam istifhamiyah selalu mufrad. Sedangkan tamyiz dari kam khobariyah boleh mufrad, boleh jamak. Boleh mufrad, boleh jamak, meskipun penerapan menggunakan mufrad itu jauh lebih banyak, jauh lebih sering dibanding bentuk jamak. Tapi sama-sama boleh, mau mufrad mau jamak itu boleh. Tapi kalau kam istifhamiyah nggak boleh pakai tamyiz bentuk jamak. Begitu ya. Lalu tanda i'rabnya atau keadaan i'rab dan tandanya pada tamyiznya masing-masing. Tamyiznya istifhamiyah dan tamyiznya khabariyah. Kalau tamyiz dari kam istifhamiyah, tamyiz dari kam istifhamiyah itu mansub. Mansub meskipun boleh jar. Boleh jar kalau diawali huruf jar. Sebelum kam ada huruf jar bi. Itu boleh majrur tamyiznya. Begitu ya. Jadi tamyiznya kam istifhamiyah itu seringkali yang paling banyak diterapkan adalah mansub. Kam rialan, kam taliban. Tapi boleh ya, tidak harus. Boleh majrur jika sebelum kam ada huruf jar bi. Jadi bikam rialin. Boleh bikam rialan, boleh bikam rialin. Tapi sebenarnya yang paling banyak diterapkan itu mansub. Tamyiznya kam istifhamiyah itu mansub. Gitu ya. Boleh majrur jika diawali ba harful jar ba pada kamnya. Jadi bikam, setelah bikam itu tamyiznya boleh mansub, boleh majrur. Sedangkan kam khobariyah itu tamyiznya selalu apa Selalu majrur. Tamyiznya kam khobariyah itu selalu majrur. Jadi kam kitabin qara'ta, betapa banyak buku yang kamu baca. Kam kutubin indak. Jadi selalu majrur. Dan boleh juga ditambahkan min setelah kam. Kam min shaimin, seperti itu. Kam min shaimin, kam min alimin, kam min kitabin. Boleh ditambahkan min, boleh tidak. Tapi tetap tamyiznya kam khobariyah selalu majrur. Begitu ya? Insyaallah mafhum ya? Halo? Tayyib. Insyaallah Ustaz. Udah ingat kembali ya insyaallah. Ini sambil murajaah. Tapi insyaallah gak lupa Ibu. Ini biar memastikan saja.
Setelahnya pembahasan tentang hatta. Hatta itu juga termasuk harfu jar. Nah, ini pembahasan hatta ini jauh sekali dengan teman-temannya yang lain. Huruf-huruf jar yang lain kan di awal-awal durusul lughah dibahasnya. Tapi ini di jilid 3 baru muncul hatta. Hatta itu merupakan harful jar, berarti pengaruhnya persis seperti huruf-huruf jar yang lain, yaitu menjadikan ism setelahnya majrur, tapi bisa diterapkan pada apa Om? Pada fi'lun, tapi sebenarnya bukan fi'lun juga sih Om. Setelahnya itu bukan fi'lun tapi masdar mu'awwal. Nah, kita bahas dulu secara makna. Hatta itu secara makna bisa bermakna apa Om? Saya istilahnya kemarin bilangnya bermakna ila. Ila itu menunjukkan tujuan, batas gitu Om ya. Hatta bisa bermakna ila, bisa bermakna kai. Kai itu menunjukkan alasan atau tujuan. Kai. Jadi maknanya hatta itu bisa lintiha il ghayah atau bimakna ila, bisa juga hatta itu bermakna litta'alil atau bimakna kai, supaya. Gitu Om ya. Contoh di sana kita baca satu-satu saja contohnya. Sa'adrusu hatta taghruba syamsu. Saya akan belajar sampai terbenam matahari. Itu ya, insya Allah kalau kita sampai terbenam matahari, sampai adzan insya Allah. Lalu kalau yang maknanya ta'alil, adzan beneran Om. Dakhaltu bihudu'in hatta la ashghulaka. Ini dalam hiwar di bab ini. Saya masuk pelan-pelan supaya tidak mengganggumu gitu. Supaya di sini maknanya. Kalau tadi sampai, kalau di sini supaya. Jadi hatta itu bisa bermakna sampai, bisa bermakna supaya, agar, tergantung konteksnya. Jadi kalau hatta itu diterapkan pada fi'lun mudhari', fi'lun mudhari' setelahnya itu mansub. Kenapa kok mansub? Bukannya hatta itu huruf jar itu biasanya diterapkan pada ism dan ism setelahnya majrur. Tapi di sini hatta itu bisa diterapkan pada fi'lun mudhari' setelahnya, dan fi'lun mudhari' setelahnya mansub. Hatta la ashghalaka. Nah, tadi. Atau yang sebelumnya hatta taghruba. Mansub. Kenapa kok mansub? Jadi sebenarnya di sana mengandung an. Jadi setelah hatta itu sebenarnya ada an yang terkandung kalau setelahnya fi'lun mudhari'. Tapi ini kata berikutnya itu, rangkaian an dan fi'lun mudhari' setelahnya itu sebenarnya fi mahalli jarrin juga, tetap fi mahalli jarrin. Kenapa? Rangkaian an dan fi'lun mudhari' setelahnya itu kan masdar kan Om ya? Masdar mu'awwal fi mahalli jarrin. Masdarun mu'awwalun fi mahalli jarrin. Begitu Om ya? Baik. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Ini ada sisa beberapa pembahasan dari bab 15. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang Om ya. Dari sini ada hadfu nuni yakun dan at-tasghir, ini belum kita bahas hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Gak apa-apa Om ya, insya Allah. Ya, Ustaz. Baik. Kita tutup pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Amin. Semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Semoga Allah Amin. menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khairan semuanya. Iya.